Hanya dengan 1 yuan, dia menjual putrinya yang berusia 8 tahun dan lemah. Namun, segera setelah itu, dia menggunakan uang hasil penjualan putrinya untuk merayu mantan kekasih. Melihat ayah yang tamak, mesum, dan tidak berperi kemanusiaan, anak angkatnya menunjukkan tatapan penghinaan. Apa lihat-lihat? 1 ember penuh kotoran dari anaknya langsung memadamkan api nafsu yang baru saja menyala di antara mereka. Pria itu marah sampai meniup kumis dan membelalakkan mata, lalu mengambil tongkat dan mengejar. Karena itu, anak laki-laki itu meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Dalam sekejap, gadis kecil itu sudah berusia 20 tahun. Telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Namun, keluarga yang membelinya dulu tidak memperlakukannya dengan baik. Untuk mengurangi beban keluarga, masih muda sudah putus sekolah, bekerja keras menggambar untuk membantu biaya rumah tangga. Tapi yang dia dapatkan adalah tamparan dari ibunya. Kakak, kenapa kamu datang? Jangan begini. Ini tidak baik. Apakah karena aku terlalu merindukanmu? Xiaoxi, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Saya pergi ke toilet sebentar. Pria di depan adalah tunangan yang dijebak oleh kakak perempuan yang jahat. Kakak itu mengatur semuanya. Gadis itu tertipu oleh kakaknya. Ia bahkan mengira bahwa pria ini adalah teman bermainnya saat kecil. Adik angkatnya. Ia juga berbohong bahwa telah mencarinya selama 10 tahun. Sebenarnya, bocah kecil itu adalah anak dari orang kaya keluarga Song. Dan kakak perempuan itu memegang buku harian gadis itu. Menyamar sebagai identitas gadis dan bersama dengan anak laki-laki itu seperti dulu. Ini cukup berharga. Di mana kunci mobilnya? Hatinya begitu baik, bukan orang baik. Ya, iya. Puisi Tang, ya Puisi Tang. Kamu tidak akan pernah menduga bahwa kakakmu ternyata adalah Song Qi yang terkenal. Dia sekarang milikku. Tetangga-tetangga semua sudah melihat. Hari ini keluarga Tang merayakan kebahagiaan ganda. Anak perempuan sulungku, Tang Xin, telah menemukan pacar yang baik. Dia benar-benar baik untuk Xin Xin. Bukankah begitu? Ini semua adalah hadiah yang dia berikan begitu saja. Ah, ini semua hanya barang kecil. Iya, sekarang sudah jadi orang kaya. Kalian ambil dan bagikan saja. Bagaimanapun juga, mulai sekarang aku tidak tinggal di sini lagi. Ah, ini, bagaimana bisa menerima ini? Chen Chen, belilah sesuatu yang kamu suka. Dan ini juga. Aduh, tetangga jadi ikut mendapat keuntungan, kan? Iya, anak gadis sulung kita benar-benar membanggakan keluarga. Betul, bukan? Sudah, letakkan saja. Dan besok adalah pesta pertunangan putriku, Tang Xi. Sudahlah, Bu, suruh mereka cepat pergi. Pacarku paling benci orang miskin seperti itu. Tak punya pendidikan. Dan bisu pula. Aduh, nanti aku nggak bisa bawa dia keluar lagi ya. Tang Xin, sebagai manusia harus punya hati nurani. Uang sekolahmu itu aku kumpulkan satu demi satu dengan melukis. Alasan aku tidak kuliah sudah sangat jelas bagimu. Itu karena kamu dan ibu tidak mengizinkanku. Lihatlah si anjing putih kecil ini. Bahkan menyebarkan gosip tentang ibumu dan yang kau angkat itu. Kau ini bisu. Aku sangat peduli padamu. Bahkan perjodohan ini pun aku yang atur untukmu. Kalau tidak, kau tidak layak untuknya. Itu dia. Menurutku, bukan hanya Yaksin yang jahat. Kakaknya sekarang sudah jadi orang kaya. Dia masih belum tahu caranya menjilat. Pantas saja, hidupnya bakal sengsara selamanya. Siapa orang ini, kakak? Dulu kamu yang melindungiku, kenapa? Kenapa kamu berubah? Mulai hari ini, aku akan pindah untuk tinggal sendiri. Tapi besok aku pasti akan datang ke pesta pertunanganmu. Kedepannya, kita berdua akan menjalani jalan masing-masing. Kita berdua pada akhirnya adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Kamu bilang kan? Saudariku yang baik. Gadis itu tidak mengerti mengapa pengorbanannya dibalas dengan perlakuan seperti ini. Hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Selama menikah dengan laki-laki itu akan memperlakukannya dengan baik. Tapi saat acara pertunangan pertama kali bertemu calon kakak ipar, gadis itu merasakan rasa familiar yang tak terjelaskan. Pada saat ini, kakaknya malah panik. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Apakah kamu mau pulang dan istirahat sebentar? Tidak apa-apa. Aku dan kamu, adik perempuan dan suami adik ini, benar-benar ada jodoh. Halo, Tuan Song. Ucapan selamatku sudah selesai. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalian lanjutkan saja. Bagaimana mungkin dia adalah pacar Tang Xin?
Hari ini adalah pesta pertunanganku. Aku sangat berterima kasih kalian bisa datang. Sebagai hari terpenting dalam hidupku. Aku juga punya hadiah penting. Untuk diberikan kepada pacarku. Inilah seluruh rinduku. Untuknya. Sin. Aci, aku di sini. Ini adalah gambar yang aku coret waktu kecil. Tak kusangka adikku masih menyimpannya. Dia sungguh perhatian. Kamu bicara apa sih? Sudah, waktunya sudah malam. Ayo semuanya cepat mulai. Siang ya, adikku dan suami adikku masih harus pergi ambil surat nikah. Gadis itu tersentak oleh kakaknya. Mengira suami kakak memanggil nama kakaknya. Tapi kakak langsung memberitahu suaminya apa yang dikatakan gadis itu. Ini membuat gadis itu merasa aneh. Menghadapi pacarnya yang bersandar di samping. Gadis itu akhirnya memilih untuk mendaftar pernikahan. Saat kakak perempuan dan suaminya sedang dalam perjalanan pulang. Suami kakaknya tiba-tiba merasa sakit di jantung. Ini membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Suami kakaknya memutuskan untuk menghentikannya. Halo, Azi, gadis yang selalu kamu cari. Aku sudah menemukannya. Apa? Saya mengerti. Kakek, saya akan kembali sekarang. Lin Fei, kita pulang dulu. Baik. Sistem sialan apa ini? Baru saja mau ambil sertifikat, sistemnya sudah bermasalah. Sudahlah, jangan marah. Kita bisa ambil surat nikah lain kali. Aku kan tidak terburu-buru, ingin cepat-cepat menikahimu. Itu dia. Dia kenapa bisa di sini? Ini mengingatkan pria itu pada gadis yang dia kejar dulu. Sudah lama tidak ada hasil. Akhirnya, kakak perempuan juga ikut memberi ide. Dia menggantikan posisi si anak laki-laki yang dulu, agar bisa bersama dengan gadis itu. Bahkan naluri untuk mendekati gadis itu masih menolak. Pria itu memutuskan untuk mengambil risiko. Ah ya. Kakiku terkilir. Kamu kenapa? Xiao Si. Hari ini anginnya kencang sekali di luar. Aku juga tidak bisa berjalan. Kalau begitu, mari kita istirahat sebentar. Kau bantu aku berjalan ke sana ya. Aduh, sakit sekali. Di mana terkilir? Biarkan aku lihat ya. Malam ini, kau terima aku ya. Kakak kecil. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apakah kamu masih kakak kecil yang selalu melindungiku sejak kecil? Kamu membuatku merasa sangat asing. Xiao Si, aku yang bersalah. Kau adalah bajingan saya. Saya yang salah. Cepat letakkan dia. Xiao Si, kau tahu tidak, betapa aku mencintaimu. Aku mencarimu selama 15 tahun. Betapa aku takut kehilangan. Selama 15 tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Tuhan tahu betapa bahagianya aku bertemu denganmu. Kau tahu betapa senangnya aku, Xiao Si. Hingga saat aku bertemu denganmu, barulah aku tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Xiao Si. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Gadis itu teringat ketika baru saja dibeli. Para penculik memberinya obat bisu. Takut gadis itu bicara sembarangan. Akibatnya dia hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat selama bertahun-tahun. Kini pria muda itu tidak merasa jijik padanya. Dan itu sudah merupakan penghiburan yang besar. Gadis itu memilih memberi pria tersebut kesempatan. Namun, itu menjadi jurang kehancuran bagi gadis itu. Begini tidak baik. Aku lebih baik pergi ke tempat lain. Kenapa tidak tenang saja? Lagi pula kita akan mengambil sertifikat minggu depan. Xiao Si, apa kamu tidak percaya padaku? Bukan begitu, aku hanya tidak suka. Kalau begitu, malam ini kamu tinggal di sini saja. Lagi pula, ini adalah rumah pengantin kita. Kamu tinggal di satu kamar, aku tinggal di kamar yang lain. Ayo pergi. Kamu tonton TV dulu. Ayo lihat pacarku. Lumayan menarik, kan? Kamu malam ini pasti senang. Ingat untuk siaran langsung untuk saudara-saudara ya.
Xiao Ling, biar saya bantu bereskan. Terserah kamu. Kakak tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh, tapi sudah datang ke rumahmu. Biarkan saja. Cepat pesan. Pasang kamera di kamar mandi dan kamar tidur. Nanti aku akan live untuk saudara-saudaraku. Sudah tidak terlalu awal. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu dulu. Istirahat lebih awal ya. Perlu obat tidak? Nanti kita urus bareng-bareng. Kameranya sudah sampai kan? Sudah terpasang di kamar mandi belum? Apa semua orang dapat diandalkan? Malam ini harus berhasil. Saya sudah memasang semuanya. Kalau begitu kita keluar dulu ya. Tunggu sebentar. Jaga adikku baik-baik. HMPH, Tangsi kali ini kau tidak akan dibodohi oleh pria. Siapa itu? Kamu siapa? Saya adalah Song Chi. Saya datang khusus untuk berterima kasih. Song Chi? Kenapa namanya sama dengan Tuan Song dari Huazong Group? Benar, Chi Yue adalah presiden Huazong Group. Oh, silakan masuk. Dia bilang datang untuk mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin puisi Tang, kan? Nona ini. Semua ini adalah lukisanku, mohon maaf. Terima kasih, Bapak Song. Bagaimana Anda tahu namaku Tangsin? Apa, namamu Tangsin? Jadi golongan darahmu adalah... Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang ini benar-benar yang dicari oleh Tangsi. Sang pengurus, golongan darah saya agak khusus. RH negatif. Ada apa dengan itu? Apakah kamu yang pergi ke rumah sakit untuk mendonorkan darah sebelum hari itu? Ya, saya yang mendonorkan darah. Tapi itu tidak masalah. Aku pernah dibantu orang lain saat kecil. Jadi aku terbiasa dengan itu. Sin. Kamu, aku akhirnya menemukanmu. Sin. Kaksin malam ini bebas saja. Kalau ada apa-apa, aku dan ibuku akan membantumu. Kaksin, jangan sungkan-sungkan. Ada apa, aku dan ibuku akan membantumu. Kak, aku merasa canggung di sini. Tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi pasangan untuk kencan. Sederhananya, ini tempat yang lebih intim untuk menonton film. Xiao Xi, apakah kamu tidak ingin menjadi pacarku? Tidak. Aku hanya tidak terbiasa. Ayo nonton film saja. Mengapa kakak membuatku merasa begitu asing? Aduh, kaki terkilir. Ada apa? Kecil. Hari ini angin di luar sangat kencang. Aku juga tidak bisa berjalan. Kalau begitu, mari kita istirahat sejenak. Tolong bantu aku berjalan ke sana. Aduh, sakit sekali. Di mana kamu terkilir? Aku bantu lihat ya. Malam ini, kamu mau bersamaku? Kakak. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu masih saudara laki-lakiku yang melindungiku sejak kecil? Kamu membuatku merasa sangat asing. Xiao Xi, aku minta maaf. Kamu adalah bajingan. Aku yang salah. Segera letakkan pisau itu. Letakkan pisau itu, ya, kecil. Si, kamu tahu tidak, betapa aku mencintaimu. Aku mencarimu selama 15 tahun. Betapa aku takut kehilanganmu. Selama 15 tahun, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Tuhan tahu betapa beruntungnya aku bertemu denganmu. Kamu tahu betapa bahagianya aku, kecil, si, sampai saat aku bertemu denganmu. Baru sekarang aku sadar betapa pentingnya dirimu bagiku. Xiao Xi. Dulu aku sangat gembira karena kamu. Apa kamu sama sekali tidak bahagia? Xiao Xi. Jadi mari kita bertunangan. Aku akan mencintaimu seumur hidupku.
Sialan, benar-benar omong kosong. Wanita ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Nanti aku akan pastikan kamu tidak selamat. Aduh, ini adalah hal besar bagi kita. Apakah ini akan bernilai banyak uang? Ini perlu beberapa kali. Iya, kamu sudah untung. Dia sangat beruntung. Semua adalah barang bagus. Betul. Puisi Tang, ya Puisi Tang. Kamu tidak akan pernah menyangka bahwa kakakmu yang kecil ternyata adalah Song Qi yang terkenal. Sekarang dia milikku. Tetangga-tetangga semua sudah melihatnya. Hari ini keluarga Tang merayakan dua kebahagiaan. Putri sulungku, Tang Xin, telah mendapatkan pacar yang baik. Dia benar-benar sangat baik pada Xin Xinku. Oh iya, benar sekali. Semua ini adalah hadiah yang dia berikan begitu saja. Ini semua hanya barang kecil. Benar-benar orang biasa. Iya, sekarang sudah jadi orang kaya. Ayo, bagikan kepada semua. Bagaimanapun juga, mulai sekarang aku tidak tinggal di sini lagi. Ah, gelar-gelar ini. Bagaimana aku bisa merasa nyaman? Pilih saja yang kamu suka. Masih memilih ini. Ah, tetangga ini kan juga ikut merasakan manfaatnya. Iya, anak sulung kita benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga. Betul sekali. Sudah, letakkan saja. Dan besok adalah pesta pertunangan putriku Tangsi. Baiklah, Ma, biarkan mereka cepat pergi. Pacarku paling benci dengan orang miskin seperti ini. Nggak punya pendidikan formal. Bahkan bisu pula. Aduh, nanti aku nggak bisa ajak dia keluar lagi. Tangsin, manusia harus punya hati nurani. Biaya kuliahmu semua aku kumpulkan satu persatu dari lukisanku. Alasan kenapa aku nggak kuliah, kamu tahu dengan jelas. Kamu dan ibu yang nggak kasih izin. Lihatlah serigala kecil yang tidak tahu terima kasih ini, masih mengatur ibumu dan kakakmu datang. Sialan, kau yang bisu ini, aku sangat khawatir tentangmu. Bahkan pernikahan ini pun aku yang mengaturnya untukmu. Kalau tidak, kau masih layak untuk dia. Betul-betul. Aku lihat, ini bukan hanya Yaksin, juga ada perubahan. Kakaknya sudah dapat pria kaya. Dia masih tidak tahu bagaimana bersikap lebih baik. Pantas saja hidupnya sengsara seumur hidup. Kamu bilang, orang macam apa ini? Kakak dulu melindungiku. Kenapa? Kenapa berubah? Mulai hari ini, aku akan pindah dan tinggal di luar. Tapi besok aku pasti akan menghadiri pesta pertunanganmu. Setelah ini, kita akan menjalani jalan masing-masing. Jalanku adalah jalanku. Kita berdua memang berasal dari dunia yang berbeda. Bukankah begitu? Adikku tersayang. Aku percaya kamu tidak pernah berubah, kakak. Kamu akan menjaga Xin Xin. Benar kan? Aku percaya padamu. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Tang. Selamat datang kepada semua keluarga dan teman-teman. Ah, selamat. Selamat, Tuan Fu, memang sangat cocok. Lihatlah bibir ini. Siapa ini? Aci. Kenapa kamu datang? Pesta pertunangan adikmu. Kamu tidak memberitahuku. Kenapa memperlakukanku seperti orang asing? Mana mungkin? Oh. Aduh. Haha. Wow, banyak sekali. Tuan Song benar-benar sangat sopan. Saya masih punya satu hadiah istimewa untuk adik Tangsi. Itu dia. Azi, terima kasih ya. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Mau pulang dulu dan istirahat sebentar. Tidak apa-apa. Aku dan adik iparmu ini memang benar-benar berjodoh. Halo, Tuan Song. Aku sudah menyampaikan ucapan selamatku. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Silakan lanjutkan. Bagaimana dia bisa menjadi pacarnya Tang Xin?
Hari ini adalah pesta pertunanganku. Aku sangat berterima kasih kalian bisa datang. Sebagai hari terpenting dalam hidupku. Aku juga punya hadiah penting. Untuk diberikan kepada pacarku. Ini adalah untuknya. Semua rinduku. See you soon. Sin. Ah. Aci, aku di sini ah. Ini adalah gambar yang aku buat waktu kecil. Tidak menyangka adikku masih menyimpannya. Sungguh perhatian ya. Kau bicara apa sih? Baiklah, waktunya sudah tidak pagi lagi. Semua cepat mulai saja. Sore ini, adik perempuanku dan suami adikku masih harus pergi mengambil akta. Apakah bintang yang dipanggil Songchi barusan adalah dia? Saya benar-benar konyol. Mengapa saya harus berpikir terlalu banyak? Presiden, ada apa denganmu? Lukisan itu benar-benar mirip. Ah Ci, kamu lihat ini. Ini adalah saat saya kecil. Saat merindukanmu, saya melukis ini. Kakak, apakah kamu merasa saya sangat lucu? Saya juga merasa begitu. Tapi untungnya semuanya sudah membaik. Nanti aku akan menjaga kamu dengan baik, seperti yang diinginkan Tante. Tangsi, oh Tangsi, kamu tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. HMPH. Ini adalah semua rinduku untuknya. Aci, ada apa denganmu? Sin, aku tetap lebih suka kalau kamu memanggilku kakak. Nanti kalau tidak ada orang, aku akan memanggilmu kakak. Sin. Pendatang baru, ayo tersenyum. Lihat kamera. 3, 2, 1. Berhenti. Sin, aku masih ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau kamu jalan-jalan dulu? Ah, baiklah. Ling Fei, cepat pergi. Ma, apakah si pelacur Tangsi sudah resmi menikah? Ya, semuanya sudah terjadi, tidak bisa diubah. Halo, Azi, gadis yang selama ini kamu cari. Sudah kutemukan. Apa? Aku mengerti, saya akan segera pulang sekarang. Lin Fei, mari kita pulang dulu, oke? Sistem yang buruk ini. Baru saja mau ambil sertifikat, sistem malah bermasalah. Sudah, jangan marah, kita ambil sertifikatnya lain hari. Aku tidak terburu-buru, apa kamu ingin cepat menikah denganku? Itu dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Kamu bilang kamu adalah adikku, Sin. Kakak kecil, ini aku Sin. Kami sudah memverifikasinya. Dia memang orang yang Tuan Muda cari selama ini. Aci, kamu sudah mencarinya bertahun-tahun. Sekarang sudah bisa lega, kan? Kakimu juga harus diobati dengan baik. Kakak, maafkan aku. Semua ini karena aku, kakimu terluka demi aku. Tidak, ini cuma kebetulan saja. Aku juga punya seorang adik bernama Sin di sini. Yun Fei. Lukisan ini dilukis oleh Sin saat kecil. Apakah kamu masih ingat? Bagaimana mungkin aku lupa? Ini adalah lukisan yang aku buat untukmu tahun itu. Itu adalah sore ketika aku diculik. Kakak, selama bertahun-tahun ini, aku sering merindukanmu. Sangat takut melupakanmu. Lihat ini. Ini semua adalah kenangan saya tentangmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tapi sekarang ada dua informasi yang muncul. Biarkan mereka mencocokkannya, kan? Tapi aku harus mengingatkanmu. Aku pernah mendonorkan darah untuk Sin. Golongan darah kita berdua sangat langka.
Benar, kamu memang kakak kecilku. Golongan darah kita sama. Sama-sama RH negatif. Yang biasa disebut darah panda. Lin Fei. Bawa dia untuk tes darah, oke? Ayo pergi. Inilah grup Huashong. Nanti semua ini akan menjadi milikku. Kata-katamu sangat bagus. Selanjutnya, kami akan memberikan kerjasama yang lebih penting untukmu. Terima kasih, saya sangat terhormat. Bagaimana dia bisa masuk ke Huashong? Sialan sekali. Nona Tang. Presiden sudah menunggu Anda, silakan lewat sini. Benar-benar sangat memalukan. Lin Fei membawanya ke sini. Kakak, kamu mencariku? Xin, duduklah. Kakak, kamu pasti lelah sekali. Xin akan memijatmu. Siapa kamu? Jangan sentuh aku, kakak. Kak, ada apa ini? Dia bilang dia juga bintang baru. Dan dia juga harus mempertahankan darah negatif. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apa ada yang menyamar sebagai Tangsi? Kau bilang kenapa kau menyamar sebagai aku? Siapa kau? Aku adalah hati kakak. Aku juga ingin bertanya siapa kamu? Kenapa berpura-pura jadi aku? Bagus sekali memutarbalikkan fakta. Iya. Aku takut aku sendiri lupa. Adik kecil selama bertahun-tahun ini selalu menggunakan lukisan untuk meredakan kerinduan. Maaf, apakah kamu punya? Tentu saja aku punya. Itu tidak mungkin. Kalian berdua bilang kalian adalah Xin-Xinku. Tapi Xin-Xinku hanya ada satu. Jika salah satu dari kalian berani menyamar sebagai Xin, kalian harus bertanggung jawab secara hukum. Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir untuk mengaku. Kakak, kamu harus percaya padaku. Iya, Kak. Xin tidak akan pernah berbohong padamu. Karena kedua nona begitu tegas. Bagaimana kalau kita buat ulang lukisan yang diberikan kepada presiden itu? Kenapa tidak berani? Kenapa saya tidak berani? Justru kamu, sekarang masih sempat mengakui dirimu sebagai penipu. Nona Xin ini. Cepatlah menyerah. Gaya gambarmu jelas berbeda. Sebenarnya siapa kamu? Kakak, aku benar-benar Xian. Kakak, bagaimana bisa kamu meragukan? Aku pergi mencari kakek Song. Nona Lin Fei, silakan tunggu sebentar. Bersihkan jalan, aku ingin bertemu kakek Song. Aku sudah sabar dengan penipu sepertimu cukup lama. Apa hakmu? Merebut pria dariku. Aci hanya mencintai aku seorang. Dia bilang akan merawatku seumur hidup. Ya Tuhan, ini terlalu mengejutkan. Ternyata aku mendapat berita dari CEO. Astaga, ini adalah permaisuri yang sah. Apakah dia akan memukul selingkuhannya? Tidak bisa. Aku harus mengambil foto. Sekarang semua orang di Huasong tahu. Akulah istri presiden perusahaan. Hahaha. Mari kita berhenti sejenak. Ayo makan semangka dulu. Jumat depan adalah hari yang baik. Kita akan mendaftar nikah hari itu. Hal kecil ini, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Saudaraku yang kecil meskipun tidak sempurna. Tapi dia bukanlah orang yang berselingkuh. Azi, begitu aku berpikir ada yang ingin merebutmu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Apakah kamu akan menyalahkanku? Bagaimana mungkin? Aku juga tidak mengizinkan orang berpura-pura. Kian. Lagi-lagi terima kasih. Kenapa dia menyebutkan justru dua kata itu? Tangsi. Oh Tangsi, dulu ibuku memberi kamu nama baru dengan sangat baik. Mulai sekarang, dua kata, Xin, akan menjadi milikku sendiri.
Ah Ci, lalu bagaimana dengannya? 该怎么办啊？ Pulang dan menyelesaikannya. 塑料钱， Ah. Tidak. Jangan tidak percaya padaku hanya karena gambarku tidak mirip. Aku hanya sudah lama tidak melakukannya. Kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Sin, 15 tahun? Tepat 15 tahun. Cucu. Kakimu, ada apa dengan kakimu? Sin. Kakek Xiaoji. Aku harus menemukan Sin. Ya, baiklah. Tante, apakah Anda pernah melihat gadis ini? Paman, apakah kalian pernah melihat orang jahat ini? Dia membawa seorang gadis kecil dengan kuncir kuda. Kemana dia menjual Sin-Sinku? Paman. Sin, sudah 10 tahun, kamu sebenarnya di mana? Sialan kau, sudah weh. Kakak kecil, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar ginseng. Berani-beraninya kamu berpura-pura jadi dia. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Katakan. Berhenti. Yin, wanita ini 这 palsu. 女人是假的， Bagaimana kamu tahu Tang Xin tidak menipumu? 心没有骗你啊。 Kakak, jangan lakukan hal bodoh. Kita baru saja bisa bersama. Kakek Song, aku tidak tahu bagaimana penipu ini membodohimu. Tapi yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Tahun itu kakak laki-laki menyelamatkanku. Dia mengganti darahku. Setelah ibuku mengalami kecelakaan mobil, dia melindungiku. Juga karena aku, kakinya sampai terluka. Jadi seumur hidupku, meskipun harus bekerja keras, aku pasti akan tetap di sisinya. Kakek Xin, 天， hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepadaku. Biarkan dia pergi. Kamu sampai tidak bisa berdiri. Hanya untuk mencarinya. Kakek tidak tahan melihatmu terjebak. 解决 Begitu sulit untuk keluar. Itulah sebabnya kamu mengambil langkah nekat ini. Siapa yang tahu takdir mempermainkan orang? 引动人。 Tuhan, aku sudah menemukan kepercayaanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kakak, terima kasih. Maafkan aku. Bagaimana mungkin? Selama aku bisa berada di sisimu, apapun yang terjadi, aku bersedia. Kau tenang saja. Mulai sekarang kita tidak akan terpisah lagi. Lin Fei. Alihkan Huasong Villa ke nama Sin. Sejak sekarang, kau adalah nyonya rumah Huasong yang baru. Ya. Terima kasih, Hachi. Hei, lihat ponselnya, lihat ponselnya, sungguhan, apa ini? Ayo, di kamar kita ada nyonya bos. Lihat, ternyata memang tidak mudah. Tidak bisa, supervisor bilang naskahmu tidak lulus. Kenapa? Bukankah kemarin sudah lulus? Bagaimana saya harus mengubahnya? Tidak tahu, hanya diberitahu begitu. Coba kamu ubah dulu. Kalau begitu, aku ubah di sini. Oh ya ampun, sekarang siapa saja bisa masuk ke Huasheng? 进来了吗？ Oh ya ampun, sekarang siapa saja bisa masuk ke Huasheng? 都能进来了吗？ Siapa dia? Kenapa terlihat begitu miskin? Dia itu ilustrator kita. Nyonya, Anda mengenalnya? Tentu saja saya mengenalnya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Sejak kecil dia hidup dengan meniru karya orang lain. Dulu kami satu sekolah. Setiap hari meniru karya saya. Tang Xin, apa yang kamu bicarakan? Kamu merebut penghargaan saya. Sekarang kamu masih memfitnah saya bisu. Apa yang kamu gerak-gerakkan?
Cepat keluar. Bagaimana Huasong bisa bekerja sama dengan pencuri? Ayo, lempar dia keluar. Aku tidak menyontek. Aku tidak. Aku tidak. Tunggu, jangan sentuh aku. Tangsi, aku sudah bilang padamu. Nanti kamu akan memohon padaku. 다시 너를 볼 수 있을까? Aci. Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu bilang ada urusan di kantor? Aku baru saja selesai. Saya hanya ingin datang melihatmu. Tadi itu adikmu ya? 妹妹吗？ Ah, dia baru saja pergi. Oh. Kamu sudah menampungku saat itu. Aku sangat berterima kasih. Selama bertahun-tahun, aku mencuci, memasak, bahkan putus sekolah untuk bekerja membantu biaya rumah. Meskipun Tangsin menggunakan lukisanku untuk memenangkan penghargaan, aku juga tidak mengeluh. Tapi kenapa? Sekarang kalian bahkan tidak membiarkanku masuk ke tempat tinggal kalian. Huan Xiang dan Tangsi sekarang tidak punya tempat tinggal. Kau memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, membuatnya hamil. Ada apa denganmu? 怎么来了？ Aku dengar dari tetangga, bukankah Tangxian dan yang lain sudah pindah? Aku cuma datang untuk melihatmu. Mereka bahkan mengganti kunci, dan memblokirku juga. Mereka keterlaluan sekali. Lalu malam ini kamu mau tinggal di mana? Bagaimana kalau malam ini kamu menginap di tempatku saja? 哪儿住吧？ Masuklah. Ini sepertinya tidak baik. Aku lebih baik pergi ke tempat lain. Kenapa tidak tenang saja? Lagi pula, minggu depan kita akan ambil sertifikat pernikahan. Xiao Xi, apa kamu tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku hanya tidak suka. Jadi kamu tinggal di sini malam ini saja. Lagi pula ini adalah rumah pernikahan kita. Kamu tinggal di satu kamar. Aku tinggal di kamar yang lain. Ayo pergi. Kamu lihat dulu televisi. Ayo lihat pacar saya. Saya pergi, sangat bagus. Kamu ini, malam ini seru banget. Ingat buat siaran langsung buat para bro ya. Xiao Li berantakan. Aku bantu kamu bersihkan sedikit. Terserah kamu. 随你。 Sial, nggak boleh sentuh. Nggak boleh sentuh. Tapi dia udah datang ke rumahmu. Mana bisa dia yang atur? Cepat pesan berikutnya. Pasang kamera di kamar mandi dan kamar tidur. Nanti kita siaran langsung untuk teman-teman. Waktunya sudah tidak awal. Saya pergi menyiapkan air mandi untukmu. Istirahatlah lebih awal. Perlu obat tidak? Nanti kita lakukan bersama ya. Kamera sudah sampaikan. Sudah pasang di kamar mandi belum? Kalian memang bisa diandalkan. Malam ini harus berhasil pasang jendela pengintai kan? Kenapa dia jadi seperti ini? 它变成了这样。 Kenapa? 내도 새로 함께할게. 난 나의 참 누군가. You're my only one way. 오직 너를 원해. Terima kasih. Kamu kenapa? Ah, saya mengerti. Sepertinya kalian bertengkar.
Kamu bisa menurunkan saya di persimpangan depan. 口就可以了。 Tangsi, berani-beraninya kamu memutus teleponku. Apakah kamu melihat pesan di ponselku? Xiao Long hanya bercanda. Bukankah kalian sudah menikah? 不是结婚了吗？ Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Fei. Maaf, tadi presiden ada mobil. Oh, itu. Ibumu dan kakakmu tinggal di sini. Bagaimana kalau aku antar kamu ke sana? Tidak usah. Turunkan aku di depan saja. Sampai saatnya untuk turun. Terima kasih. Selamat tinggal. Ini di mana? Kau minta aku menurunkanmu di depan. Di sini adalah rumahku yang ada di depan. Aku sarankan kau tetap di sini. Di radius 5 km ini tidak ada orang. Dan sering ada anjing liar berkeliaran. Tinggallah hari ini. Saya yakin Sin Sin pasti akan sangat senang bertemu denganmu. Dia tidak akan senang. Saya tidak punya hubungan yang baik dengannya. Dia sangat baik. Mengapa hubungan kalian berdua tidak baik? 关系不好。 Dia baik. Apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kebaikan? Dia pernah menyelamatkanku saat kecil. Dan sebelumnya, dia juga pernah menyelamatkan orang lain. Bisa begitu baik kepada orang asing. Jangan-jangan kalian salah paham. 是有什么误会吗？ Salah paham. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Atau yang kamu kenal hanyalah dirinya saat kecil? Apakah kamu tahu, manusia bisa berubah? Seperti apa? Seperti milikku. Qiu Xiang dan Yi Xing. Aku mengira dia cahaya hidupku. Tapi dia berubah. Menjadi begitu asing. Menjadi asing. Bintang. Apakah dia akan membuatku merasa asing? Ah Ci, kamu sudah kembali. Si, bagaimana kalian bisa bersama di sini? Menabrak dinding di jalan. Aku melihat seluruh tubuhnya basah kuyup. Jadi aku membawanya pulang. Sisi, kamu harus mengubah kebiasaan kecilmu itu. Saudara ipar sudah meneleponmu, tapi kamu tidak mengangkatnya. Apa kamu bertengkar lagi? HMPH. Hengki, jangan berpura-pura jadi orang baik. Aku tidak begitu akrab denganmu. Sisi, aku tahu kamu sudah tidak bisa berbicara sejak kecil. Pasti merasa sakit di hati. Tapi aku adalah keluargamu. Kakakmu, ya. Sayang, kita tidak akan pergi kemanapun. Bagaimana kalau ikut kakak ganti baju? Tangsi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kiki. Tangsi, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aci, tidak apa-apa. Adikku memang selalu begini. Aku sudah terbiasa. Kamu mau apa, Yun Fei? Tangsi, kamu berani merusak urusanku. Sayangnya, kamu itu bisu. Tidak ada yang mengerti apa yang kamu katakan. Hei Yuxiang, bahkan orang bisu pun bisa kamu buat hilang. Apakah kamu tidak berguna sama sekali? Aku juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba lari. Aku akan mengendalikannya dengan baik. Kamu datang agak malam. Malam ini kita harus membuatnya hamil. Bajingan, akhirnya kamu bangun. Kamu sudah mengganti semua kunci di rumah, tidak meninggalkan sepeser pun untukku. Apakah kamu ingin aku mati? Itu bukan urusanku. Kamu sudah menikah dengan He Yixing. Dia sudah jadi milikmu. Baiklah, mulai hari ini kita putus hubungan. 我们恩断义绝。 Aduh, ini masalah apa? 什么事儿啊？ Putriku sendiri tidak mengakui aku lagi. Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Biarkan tuan muda ini tertawa. Sejak putriku menikah, dia bahkan menghapus kontakku. Ini terlalu berlebihan. Ibu, tidak apa-apa. Kau masih memiliki aku. Aku akan selalu menjadi putrimu. Adikku itu, dia hanya masih kecil dan tidak mengerti. Setelah dia menikah nanti, pasti akan menjadi lebih dewasa. Baiklah, Sin Sin, anakku yang baik.
Malam ini, aku akan mengundang Yisin untuk mengajarnya dengan baik. Kembali ke kampung, bukan? Aku khawatir dia akan melakukan hal bodoh. Jadi aku memberi instruksi khusus kepada Lin Fei, meminta dia mengatur lebih banyak orang. Ci, kamu benar-benar baik sekali. Sin, sebenarnya di rumah, ada pembantu, kamu tidak perlu memasak sendiri. Hari ini adalah makan malam keluarga kita. Aku juga ingin Ci mencicipi masakanku. Lang, apakah kamu tidak malu? Tadi kamu yang memaksa saya masak di dapur. Malam ini kita semua makan bersama. Adik, jangan main ponsel lagi. Satu kebohongan membutuhkan banyak kebohongan untuk menutupinya. Kamu pasti akan ketahuan suatu hari nanti. Sisi, kakak tahu kamu merasa kakak tidak pandai memasak. Tunggu, sayang, hari ini tolong hargai kakak, ya? Terima kasih. Cukup. Tangsi, kamu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Apa hati sudah terpisah? HMPH. Semua ini salahku, menghancurkan makan malam satu keluarga. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tubuh seseorang bisa cacat, 身体可以残废， tapi jika hati yang cacat, itulah yang benar-benar cacat. Mau makan? Iya. Ayo coba ini. 来尝尝这个， Kamu pasti 特别 suka. 喜欢。 Panas. Aku sangat panas. 好爽。 Zi. Kau memang sangat menawan. Kau segera akan jadi milikku. 就是我的啦。 Kisah masa kecil kalian berdua sangat menyentuh. 爱人啊， Tolong anggap aku sebagai kekasihmu. 成爱人 Cintailah dengan baik. 去吧。 Xiaoxi. Sayangku. Kakak kecilmu datang. Hahaha. Hahaha. Siapa kalian? Panggil Aci kemari. Saya adalah kakeknya. Aduh, ternyata Anda yang terhormat. 是你呀、 Silakan duduk, silakan duduk. Tuan muda ini dan putri saya sedang beristirahat. Istirahat di Songsan. 走山， Tuan besar, Kazuko, kemarilah. Iya. Tidak perlu, tidak perlu. Biarkan saya, biarkan saya. Halo, Bu. Ada apa? Anak perempuan, ada yang tidak beres. Kakek Song datang. Cepat turun. Mama sudah tidak kuat lagi. HMPH, 唐诗 Tangsi, kamu pasti senang sekarang. Tidak, tidak benar. Aku sudah diberi obat. Mereka bilang minum 1 kotak. Aku tidak bisa tinggal di sini.
Puisi kecil. Sayangku, kakakmu datang. Hahaha. Puisi kecil. Ayo bermain petak umpet. Ahahaha. Ha. Haha. Cepat panggil dokter. Dokter yang baik akan datang dalam 5 menit. Oh Tuhan. Presiden dan adik Nona Sinsin. Bagaimana mereka bisa? Tangsi. Kemana dia pergi? Lin Tezu. Apakah kamu melihat tunanganku? Kaki Azi tidak bisa ditunda lagi. Sebaiknya kamu lebih memperhatikan. Kakek Song. Aku harus menghilangkan beberapa kebiasaan buruk dalam keluarga Song. Meskipun Aci sangat mencintaimu, tetaplah ingat akan statusmu. Ini puisi Tang. Puisi Tang, siapa? Semuanya hanya orang-orang sembarangan. Tuan. Di mana Tuan Muda Min Fei? Bicara. Presiden dan adik Nona Sinsin ada di dalam. Apa sebenarnya yang terjadi? Bicarakan puisi Tang. Tuan Tang. Pergi, panggil dia ke sini. Lepaskan aku, berlutut. Tua bangka itu semua perintah dia. Aku menyeretnya pergi. Semakin jauh semakin baik. Kamu. Bubar. Iya. Bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi pada kita? Kenapa bisa begini? Aci, maaf. Terima kasih. Ini kenapa ya? Ini karena adikku berkelahi dengan He Yixing. Aku sempat terpengaruh oleh bujukan He Yixing. Tapi aku tidak pernah berpikir akan menyakiti Aci. Bukan hanya menyakitimu, tapi juga menghancurkan kehormatan adikmu. Tahukah kamu itu? Sinsin. Kamu benar-benar bodoh. Ini semua salahku. Aku salah. Ini semua salahku. Aku salah. Baiklah. Tuan, jangan khawatir. Aku sudah membuat janji untuk waktu pengobatan. Baiklah. Tentang Tangsi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Untuk yang lainnya, biarkan waktu yang mengurangi semuanya. Saya akan berusaha menjauh darinya. Aci, terima kasih sudah memaafkanku. Tangsi, kau merusak baikanku.
Aku pasti akan menghancurkanmu. Tang Si, kau sangat baik. Ternyata kau memberiku simpanan, ya? Huixia, kamu bajingan, bajingan. Kenapa kamu menghindariku? Kalau kamu tidak menghindariku, akan jadi apa? Kenapa kamu memukul orang? Ada apa ini? Kenapa kamu jadi seperti ini? Apakah kamu masih kakakku yang dulu? Berselisih? Ya, ternyata begini. Ya, saya ambil barangmu. Masih begini juga. Semua orang, ayo lihat. Wanita ini segera akan menikah dan mengurus dokumen. Tapi diam-diam tidur dengan pria lain. Aduh, saya benar-benar tidak menyangka. Ya, bajingan, bajingan, memang pantas dihajar. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Ernie yang berkata, tentang kejadian terakhir kali. Kamu mencubit tanganku lagi. Aduh, sial. Tusuk sini. Ayo, dorong ke sini. Jangan sampai ada yang terluka. Ya, iya, hati-hati sedikit. Baik. Tunggu aku. Sudah pergi, sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Ah, kamu ya, Nona, aku ingat golongan darahmu. Sangat langka, hanya kamu yang suka darah golongan negatif. Kakak cantik, kamu masih ingat teman yang ikut donor darah bersamaku waktu itu? Teman. Waktu itu, stok darah RH negatif sedang darurat. Ada seorang anak laki-laki yang datang bersamaku. Tinggi dan kurus. Dia juga golongan darah RH negatif. Tidak ada. 啊，没有的。 Dia golongan darah O. Golongan darah O kok ada RH negatif sebanyak itu? Bajingan. Sudahlah, Nona. Kakak, kamu sebenarnya di mana? 你究竟在哪里？ Xiaoxi, Xiaoxi. Kamu mau angkat teleponku akhirnya. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar sangat menderita. Lusa adalah hari kita mengambil sertifikat pernikahan. Bisakah kamu memaafkanku? Kita harus membicarakannya. Sekali lagi, temani aku. Oh. Oksi. Hilang, dengarkan aku berbicara. Kenapa? Kenapa? Aku sudah tidak punya ibu. Bahkan iblis dan kakak perempuan tidak bisa mengganggu. Tapi aku masih mengira kamu masih ada. Minggir. Sampai sekarang, kamu tidak pernah muncul. Apakah kamu benar-benar masih ingat bintang-bintang? Meskipun kamu tidak ada, Kiki akan terus hidup dengan baik. Nona Tang, maafkan aku. Ilustrasimu telah dikembalikan, dan juga diduga plagiarisme. Perusahaan secara resmi mengajukan tuntutan padamu. Saya tidak plagiarisme, saya bersumpah. Ah, itu presiden bukan manusia. Selesaikan semuanya sendiri. Baiklah. Terlalu berlebihan. Ini adalah bukti hak cipta saya. Jika kalian ingin menggugat saya, silakan saja. Hei, saya sudah menyiapkannya untukmu. Jangan lagi membuat saya kecewa.
Inilah wanita yang menipu dalam pernikahan. Dia menipuku 180.000 untuk mahar. Inilah wanita yang tidur dengan suami kakaknya sendiri. Semua orang, cepat kemari dan lihatlah. Bagaimana mungkin ada wanita sejahat ini di dunia? Bukan seperti itu. Aku tidak menerima mas kawinnya. Dialah yang penipu. Ini semua salahku yang buta. Jangan sampai kalian semua tertipu oleh matanya yang tampak baik hati. Itu hanya tipuan. Aku baru saja menikah dengan Chen Xiaogang. Wanita ini langsung menyesal setelah menikah. Kalian tebak apa yang terjadi? Dia jatuh cinta pada kakak iparnya yang kaya. Malam itu juga, dia tidur di ranjang kakak iparnya yang kaya. Pekerja keras menikahi wanita itu tidaklah mudah. Semua orang harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh wanita jahat seperti ini. Jangan sampai kalian kena tipu. Dulu kamu, anak ini masih seenak itu. Gadis kecil itu benar-benar, moralnya hancur, jadi biarkan dia kembali. Ibu, aku mohon padamu, segera keluar dan katakan sesuatu. Kami sama sekali tidak menerima mahar dari keluarga mereka. Wajah keluarga kami, Tang, sudah kamu buat malu. Aduh. Iya, sungguh memalukan. Anak yang baik. Kami sekeluarga Tangsi minta maaf padamu. Dia boleh memukul atau membunuhmu kapan saja. Aunty, saya tidak meminta yang lain. Saya tidak pernah menginginkan uang mahar. Saya hanya ingin hidup bahagia dengan Tangsi. Tapi Tang Sun juga terlalu kejam. Dia sudah bertekad untuk bercerai dariku. Aduh, Kaksi, lihat berita ini. Bagus sekali. Lihatlah gadis kecil yang bersih ini. Lebih banyak kasih sayang. Aduh, benar-benar hebat. Uang mahar semua ada padanya. Bibi, sungguh tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Kalau kamu ingin hidup dengan baik, bawa Tangsi kembali. Aku yakin dia pasti akan menyesal. Jika kamu tetap ingin Bibi ganti rugi, Bibi hanya bisa menabrakkan diri. Bibi tetaplah Bibi. Tolong jangan terburu-buru ya. Menjadi seperti apa sekarang? Saya akan pulang dengan mobil kecil dan hidup baik-baik dengannya. Anda jangan melakukan hal bodoh. Hilanglah, kamu pulanglah. Baiklah. Siapa saya? Segala sesuatu yang kacau. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Kamu tidak berani menyelamatkanku. Dia membunuhku. Tenang saja, si bisu kecil. Hanya tidak sengaja. Ayo. HMPH. Tidak tahu pulang untuk makan. Mengapa hal seperti ini masih bisa terjadi? Tunggu sebentar. Apa maksudnya? Biarkan saja. Kamu. Itu juga tidak boleh. Saya sudah menyelidiki. Kalian berdua tidak menikah. Jadi perilaku kamu ini tergolong wanita yang kuat. Tapi kami sudah bertunangan. Dia juga mengambil uangku. Tuan He, kalian bertunangan. Presiden memberikan perhiasan bernilai jutaan. Semua itu sepertinya sudah dikuasai oleh keluargamu, kan? Kupikir nilainya jauh lebih dari mas kawin itu. Wah, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Tapi kalian juga bukan masyarakat yang baik. Baiklah, benar. Iya, kalau bisa tahan, jangan salahkan aku tidak adil. Tidak heran dia tidak mau menikah. Ternyata kalian sudah cukup bicara sembarangan. Pria ini memang pantas dipukul. Azi, suruh orang-orang ini pergi. Ini menyangkut nama baik adikku. Mereka ternyata berpura-pura dalam-dalam cinta. Aku bisa jalan sendiri, lepaskan. Tekanan darah normal, fungsi tubuh normal, sesuai dengan rencana pemulihan. Sin, setelah kakiku sembuh, kita akan menikah ya. Sudah lama sejak Tuan Song dari Huazong mengadakan konferensi pers. Hari ini sangat misterius. Lihat senyum Tuan Song itu. Apakah ada kabar baik yang akan diumumkan? Seperti yang kalian lihat, saya dan Sin akan melangsungkan pernikahan 3 bulan lagi. Selamat, Tuan Song, pasangan yang serasi. Selamat, Tuan Song. Hahaha. Selamat, Nona Tang. Selamat, Tuan Song. Bisakah Anda ceritakan kisah cinta Anda dengan Nona Tang? Iya, Tuan Song,
Ceritakanlah. Saya hamil. Konfirmasi kehamilan. Anak ini mau kamu atau tidak? Kamu tubuhnya sangat lemah. Jika kali ini tidak mau anak, mungkin tidak akan bisa lagi di kemudian hari. Jadi saya akan memberikan obat sedikit untukmu. Minum sesuai dengan daftar perhatian. Kakak, apa yang harus saya lakukan? Maaf, ibu anakku. 他们对不起你。 Nona Tang, kami ada urusan yang perlu dibicarakan. Mari kita pindah ke tempat lain untuk berbicara. Kakek. Saya sudah tahu bahwa kamu hamil. Kalian mengikuti saya. Ini hanya kebetulan. Anak itu milik Aci, kan? 服的，对吧？ Saya akan menggugurkannya, tidak. Kamu tidak bisa menggugurkannya untuk sementara waktu. Mengapa saya harus kamu tinggal di keluarga Song? Saya. Jangan salah paham. Ini hanya sebuah transaksi. Aku tidak suka Tang Xing dan keluargamu. Tapi Aci malah tergila-gila pada wanita itu. 迷恋上那个女人， Aku ingin kamu memisahkan mereka. Jadi anakmu untuk sementara belum bisa digugurkan. 暂时还不能打掉。 Kenapa aku harus membantumu? Aci adalah satu-satunya cucu kandung dari Dan Chuan. 亲孙， Darah dagingnya, aku harus benar-benar menjaga dengan baik. Sedangkan kamu, setelah semuanya selesai, ini adalah bayaranmu. Uang ini cukup untuk kamu hidup dengan baik seumur hidup. Kamu benar-benar dermawan. Apakah orang kaya bisa begitu saja mengendalikan hidup orang lain? Kamu berasal dari keluarga miskin, tidak bisa melihat kemewahan orang-orang atas. Aku juga malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Pertimbangkan syarat-syaratku. 我的条件吧。 Aku tidak mengerti. Mengapa seseorang sepertimu, Song Qi, bisa menyukai Tang Xin? Itu karena gadis ini. 女孩， Kakak. Dia ternyata kakakku. Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Mual karena hamil. Agak sulit dikendalikan. Aku sudah setuju dengan hal ini. 我答应了。 Tapi, kenapa kamu setuju secepat itu? 快呀！ Tang Xin sudah mengambil semua kasih ibu dariku. Sekarang aku sudah memahaminya. Harus hidup dengan baik untuk dirimu sendiri. Aci akan menjalani masa rehabilitasi yang tertutup. 付时间， Ini adalah kesempatan terbaikmu. Aku akan meminta Song San untuk membantumu sekuat tenaga. Mengganggu. Kau menggodaku. Menipuku. Hailian dan He Yixin ingin mencelakakanku. Kamu juga mau merebut kakakku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kalau tidak ada apa-apa, kamu bisa pergi duluan. Jika gadis yang dicari Song Qi itu berkuasa dan berpengaruh, dan sepadan dengan keluarga Song Qi, apakah kamu akan setuju mereka bersama? Ingat, sebaiknya kamu jangan punya harapan yang tidak realistis.
Setelah masalah Tang Xin selesai, anak dalam perutmu tidak akan bisa dipertahankan. 不得了， Anak. Sekalipun, kali ini aku pasti akan melindungimu. Sialan, benar-benar susah ditangani. Sial, masih harus pakai obat. Obat ini cukup ampuh. Nanti teman-teman juga datang. Haha. Bajingan. Pergi. Kalian mau apa? Lepaskan. Pergi. Ayo cepat. Ini yang itu ya? Apakah ini yang itu? Saya lihat. Kamu lihat ini. Ini ternyata Spider-Man. Ini dia orangnya. Kamu belum pernah lihat ini? Aku selalu merasa bahwa orang ini sangat berlebihan dalam aktingnya. Aku benar-benar salah menuduh adik perempuan itu. Aku ingin mengutuk pria brengsek ini. Aduh, si He Yixing ini. Aku juga ikut dimarahi. Xiao Xin mana? Kamu tidak akan diungkapkan tentang kejadian itu kan? Aduh, ya Tuhan, kenapa panik? Cepat duduk. Aduh, si He Yixing itu. Aku sudah memperingatkannya. Kali ini, Tang Xi sedang beruntung. Nasi sudah menjadi bubur. Beberapa bulan lagi, aku akan menikah dengan Song Qi. 结婚啦！ Aduh, ibu, dia bisu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia seumur hidupnya hanya bisa menjadi barang murahan yang diinjak oleh kita berdua. 贱货！ HMPH. Tang Xi. Kamu bagaimana bisa masuk? Nona Tang Xi dianggap cucu oleh kakek. 干孙女了， Juga menantu yang ditentukan oleh kakek. Nanti semua harus mengikuti perintah Nona Tang. 水小姐的， Apa? Hahaha, apa yang kamu katakan? 什么玩笑？ Dia juga layak. Kakek tidak mungkin terkena gila, kan? 疯吧！ Hahaha, keterlaluan. Kakek berani berbicara begitu. Apakah dia gila? Kalian tahu tidak? Aku adalah wanita kedua yang paling dicintai olehnya. Cepat lepaskan tanganmu. Kenapa kalian bengong saja? Cepat maju. Lain kali, jika kalian tahu, pasti akan kulucuti kulit kalian. Siapa berani bergerak? Kakek. Mulai sekarang, Tang Xi adalah nyonya rumah keluarga ini. 主人， Kalian semua harus mendengarkannya. Kakek, apakah Anda tidak takut melukai perasaan Aci? Dengan apa Anda bisa bersikap seperti ini padaku? HMPH, dengan apa? Karena dia mengandung anak 为 Aci. 了阿慈的孩子， Darah itu sangat penting. Ma, jangan muter-muter lagi. Duduklah sebentar, nak. Lalu, bagaimana ini baiknya? Mana aku tahu. Ma, kenapa dia bisa hamil ya? Kok sekali langsung bisa hamil? Kalau saja Song Qi pulang. 子回来， Menemukan Tang Xi adalah orang yang dia cari. Kita akan menghadapi masalah besar. Tidak. Kita masih memiliki kesempatan. Setidaknya sekarang, Tuan dan Song Qi belum tahu. 知道 Bisu itu juga masih tidak tahu apa-apa. Selama kita menunggu Song Qi kembali, kita masih memiliki kesempatan. Emma, sebelumnya, apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang aku minta? Sudah. Mama sudah mengatur semuanya. Tidak ada yang bisa ditemukan. Aku ingin melihat berapa lama si bisu itu bisa bangga. 还能得意多久？ Nyonya, ini adalah ruangan direktur. Adik, aku benar-benar bodoh. Saya baru sekarang menyadari hal ini. Nona, di sini, biasanya tidak boleh ada orang yang masuk. Kenapa? Ada alasannya. Dengar-dengar di sini ada kenangan Nona yang dicari oleh Tuan Muda. 小姐的记忆， Saudaraku, semoga kakimu cepat sembuh. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Aku ingin memberitahu kamu langsung. Akulah bintangmu. Dan juga, aku hamil anakmu.
Apakah kalian tidak ingin mengatakan sesuatu padaku? Suruh pembantu memasak, tambahkan banyak garam. Bisu mati, kamu tidak akan bangga lama. Tunggu hingga Aci kembali. Lihat, apakah dia membantumu atau membantuku? Tang Xin, aku selalu penasaran. 好奇。 Sejak kecil hingga dewasa, di sekitarmu selalu ada teman-teman buruk. Seorang CEO seperti Song Qi sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Apa kamu begitu yakin dia akan melindungimu seumur hidup? Aku dan Song Qi saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Kau, seorang cacat yang tak pernah melihat dunia luar. Lalu bagaimana kamu bisa memahaminya? Cinta kami di kalangan atas. Apa kamu berani memukulku? Apa yang tidak bisa aku lakukan? Tang Xin, kamu dengan tidak malunya melihat diari aku. Kamu bahkan membiarkan He Yixing menyamar sebagai aku. Tentang si tampan itu, jangan berpikir aku tidak tahu. Apalagi yang kau tahu. Apalagi yang aku tahu. Tebak. Ah. Lihat aku melakukan apa. Meskipun aku bukan ibu kandungmu. 亲妈， Tapi setidaknya aku sudah mengenalmu sejak kecil. Aku sudah membesarkanmu. Sekarang kau kurung aku seperti ini. Betapa tidak berbakti. Hari ketika kau menghapusku. Dan pindah ke sini bersama Tang Xin untuk menikmati kekayaan. Pernahkah kau berpikir, kau masih punya seorang anak angkat, kelaparan, tidak punya uang, dan tunawisma? Hari itu, hatinya sudah dingin. Dan juga, kau membantu hewan itu, He Yixing, mendorongku ke jurang yang dalam itu. Hatiku sudah mati. Kalian tetaplah di sini, menunggu hari kalian diadili. Ah, tidak benar. Wanita jalang tang itu pasti menyadari sesuatu. Tidak bisa, nak, tidak bisa. Kamu jangan panik. Mari kita pikirkan baik-baik. Kami sedang menghitung. Tidak bisa. Kita memang tidak bisa hanya menunggu saja. 太逼了。 Anak, kita akan segera berkumpul dengan ayah. Nyonya, ibumu terus-menerus tidak makan dan tidak minum. Dia berteriak ingin bunuh diri. 要自杀！ Kalian mau bagaimana? Berani tidak kamu membiarkan kami keluar? Mengurung kalian adalah pengaturan kakek Song. Kalian tinggal di sini dengan baik. Gadis kecil, kamu ingin memaksaku mati, ya? Orang yang dicintai Song Qi adalah aku. Selamanya itu adalah aku. Kamu hanya mengandalkan kebohongan untuk menipu. Sebenarnya, apa yang aku tahu? Kamu bilang. Tunggu kakak kecil kembali. Kita akan menghitung dengan baik. Ah. Ibu, penjelasan tentang puisi tang itu. Pasti tahu saya menyamar jadi dia. Lalu bagaimana? Kalau Song Qi kembali, bukankah kita akan habis? Tidak apa-apa, aku masih punya cara. Hacho. Nona Tang, apa yang terjadi padamu? Presiden sedang menjalani perawatan. Tidak bisa menerima telepon saat ini. Kami sedang dikurung oleh tuan tua. Cepat selamatkan kami. Puisi Tiongkok? Ah, puisi Tiongkok. Tidak menyangka, kan? Orang bodoh itu masih berani menelepon. Kamu sebenarnya keluar dari mana, sih? Aku rasa kamu pasti ingin tahu bagaimana aku keluar, kan? Aku tidak ada salahnya memberitahumu. Itu adalah Aci yang selalu kamu pikirkan yang membebaskanku. Song Qi, mana Song Qi? Dasar jalang, kamu begitu ingin bertemu dengannya. Kamu juga akan mendapat balasan. Pasti akan mendapatkannya. Balasan? Kamu bicara tentang balasan denganku. Dari kecil sampai besar, kapan kamu tidak berada di bawah kakiku? Apakah saya sudah terkena hukuman? Bukan tidak ada balasan. Tapi waktunya belum tiba. 后会到。 Apa yang kamu bayangkan?
Apakah kamu membayangkan Songqi datang untuk menyelamatkanmu? Apakah kamu mengira saya tidak tahu niat jahatmu? Haha, hari ini saya akan membunuhmu. 是弄死你！ Juga tidak ada yang membelamu. Asisten Lin seperti mayat hidup, bersandar pada dukungan Tuan Besar. Membuli dan menahan aku dan ibu dengan berbagai cara. Aku hanya membalas saja. Asisten Lin tidak punya masalah, kan? Tidak berani. Tapi... Asisten Yin, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan langsung. Tang Xi mengandung anak dari presiden. Mohon Nyonya Sao untuk berbelas kasih. Berbelas kasih? Jika Aci tahu wanita jalang ini mengandung anaknya, dia pasti juga akan menyuruhnya menggugurkannya. Lebih baik menunggu presiden kembali dan memutuskan sendiri. Lagi pula, kalau terjadi sesuatu pada Nona Tang, tuan tua itu sulit dijelaskan. Saya mengerti. Kapan Lin Tesu Aci akan 什 kembali? 么时候回来啊？ Nyonya Sao, mohon tenang. Kaki presiden sudah pulih ke tahap terakhir. Seharusnya dia akan kembali dalam beberapa hari ini. Baik. Kalau begitu, Nyonya Sao, saya tidak akan mengganggu lagi. Biarkan para pengawal tetap tinggal untuk membantu Nyonya Sao. Minggir kalian semua, aku akan menghajar perempuan jalang ini. Aku bilang minggir kalian semua. Maaf, Nyonya muda, asisten Lin menyuruh kami menjaga tempat ini. Sampai presiden kembali. Kau juga tahu aku adalah istri muda. Minggir. Baiklah, tunggu Aci kembali. 等阿慈回来， Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa baik-baik saja. Nih. Kenapa tidak mau makan? 怎么了？ Lin Fei juga melawan aku. Bisa-bisanya melindungi Tang Xi di dalam. Aduh, ya Tuhan. Setiap kali aku memikirkan tentang si bisu yang hamil dengan anak Songqi, aku merasa marah. Apa rencanamu? Aku tidak tahu. Yang pasti, harus dilakukan sebelum Songqi kembali. Harus membunuh anak haram itu. Ibu. Ibu punya cara. Cepat, seseorang datang. Cepat, selamatkan ibuku. Ibuku sudah diculik, kalian masih bengong saja. Cepat pergi. Hahaha, Tang Xi. 唐诗啊， Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Song, Anda sudah sepenuhnya sembuh. Yin Fei telah dicopot. 北撤，明白。 Lin Fei, apakah ada hal penting di rumah akhir-akhir ini? 事情 Tang Xi sedang mengandung anak Anda. Dia tinggal di villa yang dibangun di bawah pengawasan ayah Anda. Bagaimana dengan Xin Xin? Oh, Nyonya muda baik-baik saja. Saya sudah mengaturnya. Baguslah jika bintang baik-baik saja. Ayo cepat, berkendara pulang. 回家。 Tidak khawatir kakek akan menyakiti bintang. Orangmu tidak bisa menghentikannya. 是。 Baik hati. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk apa? Saya akan memberitahu kamu sekarang, ya. Kalian jangan mengutuk dengan kejam. Songxi tidak akan membiarkan dia pergi. Bocah bisu ini tidak ada gunanya. 用的。 Tidak ada yang bisa mengerti apa yang kamu katakan. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 不了你。 Ah, anakku, anakku. Jangan pukul anakku. Masih berani menutupinya. Buka tangannya untukku. Ah. Wang Xi. Kamu akan mati dengan tidak baik. Kenapa kamu melihatku begitu? Apakah kamu sedang mengutukku? Hah? Kakak kecil. Cepatlah kembali. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Ingin melihatku mengangkatnya untukku. 把它给我架起来！
Terima kasih. Aha. Aci. Aci, akhirnya kamu kembali. 来了， Aku hampir mati karena dia. 死了。 Aku akan membawanya ke rumah sakit. Sin. Sin. Perempuan jahat, kamu telah merusak keturunan keluarga Song selama 10 tahun. 是你 Manfaatkan ketidakhadiranku untuk merusak keluarga Tang. Iya, setelah ini, urusanku jangan kau campuri. Kau, dan kau. Tuan Songsan, kami pergi. 我走。 Iya. Asi, apakah aku melakukan kesalahan? 是不是做错了？ Anak itu berhasil menyelamatkan pasien. Sekarang dia sudah sadar. Asi, jangan tinggalkan aku. 不要离开我！ Mari kita pulang. Wah, kakak. 小哥哥， Aku adalah Sinsin. 我是欣欣。 Ah. Aci. Kakak, aku adalah Sinsin. Aku adalah Sinsin yang kau cari. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalau kamu adalah Sinsin. Lalu dia siapa? Dialah keyakinanku. Tangsi, kamu benar-benar gila. Kamu merebut Aci saja belum cukup. Kamu juga berpura-pura menjadi aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Cukup, jangan pukul lagi. Sampai kapan kau mau berpura-pura tertekan? Azi, ayo kita pulang. 我们回家吧， Tunggu. Kakak, 哥哥。 kau tidak percaya padaku? Biarkan dia menjelaskan dengan jelas. Ini adalah kata-kata Sinsin. Aci adalah adikku. 她是我妹妹， Dia tahu segalanya tentangku. Dengan sangat jelas. Ah. Kakak, Kiki tidak menipumu. 骗你。 Saya adalah orang dengan darah O negatif. Orang yang mendonorkan darah untukmu terakhir kali adalah saya. Dia adalah kakak yang selalu mendukung saya sejak kecil. Kakak, 哥哥， apakah kamu akan percaya omong kosongnya? 是啊， Anakku, 欣欣 dia adalah orang yang normal. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini? Hari itu setelah kamu pingsan, mereka memberi saya obat. Setelah itu saya menjadi bisu. Semua yang saya katakan itu benar. Kalau tidak percaya, kamu bisa tes darah. Kalau begitu, kalian berdua pergi tes darah. Sinsin, ini adalah mainanmu waktu kecil. Waktu aku menemukan rumahmu dulu, ayah bajinganmu sudah kabur. Hanya meninggalkan ini. Terima kasih. Kamu pintar. Halo, Presiden. Bagaimana hasilnya, Presiden? Baik Tangsi maupun Nona Tang Qian memiliki golongan darah RH negatif. Apa? Tuan Song. Dulu kakek Song membawa barang palsu untuk menyamar sebagai diriku. Aku pikir badai telah berlalu. Tapi kamu memberitahuku. Sekarang semua ini dianggap apa? 又算什么？ Aku mencatat di buku harian dan album gambar. Semuanya mencatat kenangan kecil kita berdua.
Kamu bisa membandingkan diri kita sendiri. Adikku ini sejak kecil suka berbohong. 连篇。 Maka ungkap saja kebohongannya. Aku taruh di sini, tunggu sebentar. Pembohong akan selalu jadi pembohong. 永远都是撒谎精。 Pembohong akan selalu jadi pembohong. 永远 Ah, 都是 tidak. 撒谎精。 Pasti sudah diambil oleh mereka. Kakak kecil, kamu percaya padaku. Melihat adalah percaya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kakak, ayo kita pergi tes DNA dengan Tangsan. Kamu tahu kan? Ibuku mengalami kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Aku adalah anak yang ditemukan oleh Tangsan. Apa yang dia katakan itu benar. Benar-benar kebohongan belaka. Aku adalah putri yang diambil oleh mama. Hanya saja dia bisu sejak kecil. Jadi kepribadiannya menyimpang. Kalau begitu, kita hanya bisa memastikan kebenaran hal ini. Hei, Yunfei. Coba cari Tangsan untukku. Setelah hari itu, Presiden, orang Tangsan tiba-tiba menghilang. Kalau begitu cari saja. Dimanapun dia pergi, sejauh apapun, harus temukan dia untukku. Apakah ini kamu yang lakukan, Halsey? Kalau bukan kamu yang lakukan, bagaimana mungkin ibuku bisa menghilang begitu saja? Bicara. Kebohonganmu hampir tidak bisa disembunyikan lagi. Bilang kemana kamu pergi, sudah cukup. Aku memperingatkanmu, hatiku hanya ada satu. Kalian katakan padaku, sebenarnya siapa yang benar-benar aku cintai? Aci, aku masih punya cara terakhir. Katakan, Su Dawei adalah ayah kandungku. Aku mau tes DNA dengan Su Dawei. Bukankah dia sudah gila? Apa kamu sudah gila? Aku mau lihat bagaimana kebohonganmu berakhir. Kamu setuju, Tang Si? Kalau begitu, kita harus melakukan pemeriksaan sekali lagi. Halo, Ling Fei, Presiden, tolong bantu aku melakukan pemeriksaan sekali lagi, untuk memastikan keadilan pemeriksaan. Mulai dari sekarang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan pandanganku. Hasil identifikasi Presiden sudah keluar. Sekarang fakta sudah di depan mata. 摆在眼前了。 Apakah masih mau terpengaruh olehnya, atau karena dia mengandung anakmu? 孩子， Kamu bukan lagi adikku. Bagaimana bisa begini? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau memang wanita yang penuh kebohongan. Li Fei, usir wanita jahat ini dari sini. 赶出去， Aku tak ingin melihatnya lagi selamanya. 不想再见到他。 Tang Xin, apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau menipu semua orang. Maaf. Aku tak seharusnya meragukanmu. Apa yang kamu lakukan? Sebelumnya aku yang salah. Terima kasih sudah merasa tenang. Aku akan menggantinya untukmu. Selama kamu ada di sisiku, itu lebih penting dari apapun. Song Qi, oh Song Qi, tubuh, jiwa, dan seluruh hartamu adalah milikku, Tang Xin. 心的。 Aci, apakah aku cantik? Kalung hati abadi ini, aku dapatkan dari lelang di Christie's. Ini adalah yang paling unik di dunia. 玩的， Pesta pertunangan kita lusa. Aku akan membuatmu menjadi gadis paling bahagia di dunia. Kakak, 哥， Mama, akhirnya kamu pulang. Kamu kemana saja belakangan ini? Dia kemana? Bagaimana kamu tidak tahu? Masih muda. Tapi cara-cara kamu tidak main-main. Wanita ini, 这 Aci, 个女人 dia bukan pasangan yang cocok untukmu. Aku tidak setuju dengan pernikahanmu dengannya. Baiklah. Saya mencari Sin selama 15 tahun. Jangan paksakan saya. Jangan berpikir karena kamu adalah putra keluarga Song, kamu bisa sembarangan. Jangan lupa keluarga Song juga memiliki darah. 血脉， Saya tidak peduli dengan segala hal tentang keluarga Song. Pesta pertunanganmu lusa. 定订婚宴， Jika Anda bisa datang, saya sangat senang. Jika Anda tidak bisa datang, maka mohon maafkan saya yang tidak berbakti.
Silakan pilih orang lain sebagai penerus keluarga Song. Kamu. Kakak, apa yang harus dilakukan oleh Xian Xian? 到底该怎么办？ Mengapa kita bertemu tetapi tidak saling mengenal? Tugasmu sudah selesai. Gugurkan anak itu. Ambil ceknya. 拿走。 Kenapa kamu masih tidak puas? Aku tidak mau cek. Aku tidak ingin menggugurkannya. Ini bukan terserah kamu. Song San, bawa dia ke rumah sakit. Ao. Ah. Tolong, kalian, bebaskan anak saya. Tolong, kalian, berhenti. Tuan memintaku untuk bertanya padamu sekali lagi. Gugurkan anak ini. Akan kuberikan cek 100 juta. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tolong kalian, lepaskan anak saya. Tolong kalian. Bagus, kamu sudah lulus ujiannya. Tampaknya kamu tidak hanya mengincar uang keluarga Song. Saya sudah menggugurkan anaknya. Setidaknya kamu lebih baik daripada penipu itu. Kamu dan Aci benar-benar sejalan. 情投意合。 Hahaha. Selamat datang di pesta pernikahan Tuan Song dan Nona Tangsin. Suaramu bagaimana? Bersulang? Hampir selesai. Ada apa ini? Kawan-kawan, aku mencari seorang gadis selama 15 tahun. Kenangan kami bersama dimulai dari selembar kertas gambar. Dan keberanian yang istimewa. 15 tahun yang lalu, aku kehilangan dia. 15 tahun kemudian, aku menemukannya. Ini, wah, ini siapa? Bukankah ini yang sebelumnya? Apa kau baik-baik saja? Gadis kecil dari 15 tahun lalu. Namanya Susi. Dan setelah 15 tahun, dia sudah dewasa. Sekarang namanya Tangsi. Tangsi, gadis kecil itu juga menunggunya selama 15 tahun. Selama 15 tahun ini, semua buku harian, dia tulis di sebuah buku harian, kakak laki-laki kecil. Setelah Sinsin bisu, dia tidak bisa bicara lagi, tapi Sinsin bisa menggambar. Sinsin bisa menggambar banyak sekali. Mereka tidak suka. Sinsin rindu mama. 想妈妈了。 Sinsin juga merindukanmu. Kakak, Sinsin pergi sekolah hari ini. Kakak, lukisan Sinsin disukai orang. Bagus sekali. Aku bisa menggambar dirimu yang ada di ingatanku. Aku sudah 16 tahun. Sangat merindukanmu. Anda pasti tidak akan mengenali saya ketika Anda melihat Sinsin lagi. Saudaraku, umurku 18 tahun. Aku diam-diam membeli hadiah untuk diriku sendiri dan kamu. Apakah kamu menyukainya? Itu semua adalah kekayaan yang diam-diam disimpan Sinsin. Satu untukmu dan satu untukku. Baunya masih seperti saat aku masih kecil. Saudara, hari ini adalah hari terakhir Sinsin menulis diari. Sinsin sudah memutuskan untuk menyumbangkan darah setiap tahun. Orang tidak bisa hidup selamanya dalam kenangan. Bintang harus seperti dirimu dulu. Untuk membantu lebih banyak orang. Dimulai dari kita. Saya rasa kita pasti akan bertemu lagi. Pasti. 예전 같지 않아도 예전과 많이 다르대도 상관없어 제발 돌아와 Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kekasih akhirnya bersatu. Setelah bertahun-tahun ini, akhirnya menemukan kebahagiaan. Begitu kan? Kalau tidak, saya juga seperti itu. Untung saja, untung saja. Tidak, aku tidak gagal. Aku tidak akan gagal. Aku sangat bahagia. Ada apa? Apa ini? Ini apa? Sungguh romantis. Pacar memang tahu cara bersikap romantis. Iya, temani aku lebih lama. Ah. Kalian berdua masih ada yang mau dibicarakan. Aci, kamu tertipu oleh mereka. Kamu akan menyesal. Bandel sekali. Siapa yang akan menurutimu? Pak Si. Uh.
Tangsan, Tangsan, siapa kamu? Jangan teriak sembarangan. Aku tidak kenal kamu. Jangan pura-pura. Aku akan tetap mengenalmu meski kau berubah jadi abu. Ini anak perempuan kita, kan? Mirip. Terlalu mirip dengan ayahku. Siapa anak perempuanmu? Siapa anak perempuanmu? Aduh, anak perempuan memukul ayahnya. Dosa besar. Dulu Tangsan meninggalkan Sudawei karena menganggap dia tidak punya ambisi. 抛弃了他， Tak disangka malah melahirkan Tangsin. 却意外生下了唐心。 Inilah sebabnya, Tangsin dan Sudawei adalah ayah dan anak kandung. 妇女的原因， Kau bicara sembarangan, aku tidak punya ayah seperti itu. Ini adalah fakta. Kau seharusnya sangat mengerti. Sudawei, kenapa kau harus mengatakannya? Kau telah menghancurkan hidup kami berdua. Aku mau pengurangan hukuman. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati kalian. Hahaha. Hahaha. Tangsi, kau tidak mengalahkan aku. Kau tidak mengalahkan aku. Tangsi, jangan sentuh dia gila. Pita suara yang rusak dulu perlahan-lahan pulih. Nona Tang kemungkinan bisa kembali bersuara. Benarkah? Itu kabar baik. Kapan kira-kira dia bisa pulih? Sulit dipastikan. Dengan perawatan obat, mungkin setengah bulan, mungkin setengah tahun, atau setahun. Kalian tidak punya cara yang jelas untuk memastikan. Ini. Aci, jangan menyusahkan dokternya. Saya bisa menunggu. Baik. Ikuti saja kata kamu. Selama bersama kamu, saya bisa menunggu. Anak, jangan tegang. 长 Kakek datang kali ini untuk meminta maaf padamu. 给你道个歉。 Aku sudah tua. Urusan perusahaan biar Aci yang mengelola. 就可以了。 Aku akan punya waktu untuk merawat tanaman. 种种花草， Peluk cucu. 农村 Hahaha. Selamat pagi, Nyonya muda. Ada apa? Bocah kecil sepertinya sedang menendangku. Dia tampaknya tidak sabar. 迫不及待了。 Sangat baik.